billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultana la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wahfadni Allahumma fi maratibi wujudika bisyuhudika hatta la ushhida ghaira af'alika wa sifatika binuri wajhika al-haqqi la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati. Amma ba'd. Bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel. Sebagaimana biasanya di sini saya akan membahas tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Di sini kajian kita ya Bapak Ibu saudara-saudariku fokus kepada hakikat dan ma'rifat. Di sini kita ingin lebih tahu, ingin lebih mendalami tentang hakikat sesuatu amal ibadah secara syariat. Karena amal ibadah secara syariat itu mudah, cukup dengan bacaan, gerakan saja. Menghafal bacaan dengan hafal gerakan sudah selesai. Namun kalau itu yang kita lakukan, itu adalah kekeliruan dan suatu kerugian bagi diri kita. Karena amal ibadah itu mempunyai ruh, ada ruhnya, ada isinya, bukan semata-mata mengerjakan, bukan semata-mata melakukan amal ibadah secara syariat atau fisik atau jasmani. Namun yang perlu dikaji adalah ruhnya amal ibadah itu sendiri, agar supaya amal ibadah kita itu sampai kepada Sang Maha Pencipta atau Sang Khalik. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, di sini saya akan membahas tentang la ilaha illallah atau kalimah tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis beliau itu, sebaik-baik, seutama-utama ucapan atau perkataan yang saya ucapkan dan diucapkan juga oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Itu kata nabi kita ya. Itu kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perkataan la ilaha illallah itu tidak semata-mata ucapan atau perkataan. Namun yang paling penting adalah arti dan maknanya yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi,
Di sini saya pribadi ingin mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku untuk mempelajari, mengkaji isi kandungan la ilaha illallah. Karena selain dari suatu ucapan atau perkataan yang utama sesuai hadis Nabi tadi, juga merupakan kunci keselamatan kita. Kunci keselamatan kita ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Makanya rukun Islam itu diantaranya adalah salah satu ya la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Kalau dikembalikan ke hukum syariat menjadi dua kalimah syahadat. Ada di dalam dua kalimah syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa disandingkan dengan Muhammadur Rasulullah? Karena Muhammadur Rasulullah itu adalah bentuk dari sifat Allah itu sendiri. Maka tidak bisa dipisah antara zat Allah dengan sifatnya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, ana minallah wal mu'minuna minni. Apa artinya perkataan Nabi kita tadi, hadis Nabi kita tadi? Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah dan orang-orang yang beriman itu daripada aku. Jadi terhubung antara Allah, Muhammad dengan orang-orang beriman. Itu ada hubungannya, ada kaitannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada. Di hadis lain juga Rasulullah SAW mengatakan, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajlika. Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajlika. Yang mula-mula, yang pertama diciptakan itu adalah aku, kata Muhammad, daripada zatnya Allah, daripada zatnya. Dan diciptakan semesta sekalian alam ini daripada nurku, daripada diriku, katanya. Makanya perlu Bapak Ibu saudara-saudariku mengkaji diri. Tidak bosan-bosan saya mengajak. Karena inilah satu-satunya jalan kepulangan, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali kita mengenal diri, mengkaji diri. Karena di dalam isi kitab, isi Quran, isi hadis-hadis itu ada isi secara hakikatnya, bukan hanya sekedar syariat, pemahaman syariat saja, namun ada kandungan secara hakikat. Apapun itu bacaan, itu ada isi kandungannya. Jangankan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Mampukah kita menghafalnya, mempelajarinya?
Namun kita jangan susah, jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kita mau cari jalan selamat, ada jalan pintas, ada jalan yang lebih mudah. Karena Allah itu memberikan kita banyak jalan menuju beliau, menuju Allah. Kalau kita mempelajari ilmu Allah itu tidak habis-habis. Umur kita berapa? Paling tinggi mungkin 100 tahun kalau zaman sekarang. Biar umur kita 100 tahun, kalau menuntut ilmu Allah ini, mengkaji tentang ilmu Allah ini tidak bakalan habis. Namun Allah tidak menghendaki seperti itu. Makanya Allah memberikan pokok-pokok ajarannya. Apa pokok ajaran dan petunjuk Allah itu? Pokok ajaran Nabi dan petunjuk Allah itu apa? Pokok ajaran Nabi dan petunjuk Allah itu ada 5. Itulah rukun Islam. Namun di dalam rukun Islam yang 5 itu pecah lagi. Pecahannya banyak. Namun selebar apapun kepecahannya atau cabangnya, tetap dia akan kembali kepada yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang tidak bisa tidak, yang harus dan paling wajib itu adalah syahadatnya dulu. Syahadatnya ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Kalau sudah memahami syahadat, mulailah kita sholat. Setelah sholat baru kita puasa baru kita zakat dan berhaji. Itu secara syariatnya. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu syariat. Kemudian sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sholat. Kemudian puasa, menahan lapar dan haus dari semenjak fajar sampai matahari tenggelam, itu puasa, menahan makan dan minum. Zakat, mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat harta, itu zakat. Membagikan rezeki kita kepada yang berhak. Contoh anak-anak yatim, fakir miskin, fuqara, musafir, dan mu'alaf. Ada 8 kategori ya di dalam hukum fikih itu yang wajib menerima zakat. Ada 8 kategori. Kemudian ini masalah fikih ya, masalah syariatnya. Namun kita secara hakikat, baik syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakat dan hajinya itu secara hakikat berbeda. Beda lagi kajiannya ya Bapak Ibu saudara-saudariku, beda lagi. Namun bila kita sandingkan dengan secara syariat, tidak masalah, malah lebih bagus, lebih afdol, lebih sempurna. Namun kalau bisa mengkaji ilmu agama ini jangan syariat saja, kaji juga apa hakikatnya.
secara hakikatnya bagaimana, dikaji juga. Syahadat secara syariatnya pelajari. Setelah paham secara syariatnya, kaji lagi hakikatnya. Sholat secara syariatnya pelajari. Setelah paham secara syariatnya, hakikatnya dikaji juga. Begitu juga dengan zakat, puasa, zakat, dan haji, semuanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, kembali kita tentang tema kita awalnya, tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah itu secara lisan, secara ucapan mudah. Jangankan kita orang Islam, sudah terbiasa dari kecil ya. Dari kita kecil, umur 7 tahun itu sudah pandai mengucapkan la ilaha illallah. Karena kita sering mendengarnya dan diajarkan juga oleh orang tua kita, guru-guru kita. Namun jangankan orang kita Islam, non-muslim, orang luar dari agama Islam pun bisa mengatakan la ilaha illallah. Mudah, karena ini suatu ucapan, tidak ada yang sulit untuk mengucapkannya. Namun yang berbeda itu adalah tentang meyakini atau tidak meyakini maknanya. Memang setiap orang itu meyakini maknanya secara syariat. Namun yang susah itu mengetahui makna rahasianya, hakikatnya. Nah, inilah yang perlu kita kaji, yang perlu kita tuntut di dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Biar lebih sempurna, biar lebih terarah, biar lebih mantap, dan menjamin keselamatan kita untuk kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, Bapak Ibu ya. Saudara-saudariku yang saya kasih di mana saja berada, simak terus video saya di dalam kajian hakikat dan ma'rifat, biar memahami tentang hakikat diri kita, hakikat amal ibadah kita. Terutama yang perlu kita dalami adalah syahadat kita. Syahadat kita ini, mengapa orang Islam itu bisa masuk neraka? Mengapa orang Islam itu bisa celaka? Karena Islamnya masih Islam tingkatan syariat, atau secara zahir hanya sebatas jasmani, secara fisik saja. Dia belum pernah mempelajari Islam secara hakikat dan ma'rifat. Karena sudah jelas, hadis Nabi itu sudah jelas, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir perkataannya, di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka tempatnya adalah surga, maka dia akan masuk surga. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Namun permasalahannya, adakah orang yang sakaratul maut, yang tengah menghadapi detik-detik kematian, adakah yang mampu mengucapkan la ilaha illallah? Kecuali dikehendaki Allah, baru bisa mengucapkan la ilaha illallah. Namun bila tidak dikehendaki Allah, maka tidak akan terjadi. Tidak ada yang mampu, Bapak Ibu saudara-saudariku, di saat sakaratul maut itu tidak ada yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Namun kalau ada ilmunya, kalau kita tahu rahasianya, tidak sulit.
Karena ada sebagian yang mampu, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ada, namun jarang. Karena yang mampu itu hanya orang yang tahu jalannya, tahu ilmunya. Kalau kita hanya mengkaji Islam sebatas syariat, itu mustahil. Mustahil ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Maka justru itulah di sini saya menghimbau, menyarankan agar belajar hakikat dan ma'rifat, terutama tentang syahadat. Karena syahadat inilah yang akan mengantar kita menuju Allah, kembali kepada Allah. Karena namanya syahadat, kalau namanya kita bersyahadat berarti kita menyaksikan. Kalau kita menyaksikan berarti tahu. Kalau kita tahu berarti bisa menghadap, bisa mengucap, bisa melihat, bisa menghadap, tetap bisa. Namanya kita tahu itu tetap bisa menuju kepada yang kita tahu itu. Bagaimana kita bisa menuju ke sesuatu tempat kalau kita tidak tahu tempat itu? Nah begitu ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Begitu juga kematian kita. Kalau kita tidak tahu kepulangan kita, kemana arah tujuan kita nanti, jasad kita kemana, ruh kita kemana, maka perlu mengkaji hakikat dan ma'rifat. Maka di dalam hukum syariat diberi dasar, diajarkan dasarnya oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dasarnya adalah secara hukum syariat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu dasar. Itu adalah jalan merintis menuju Allah. Tapi baru sebatas ucapan itu, belum berjalan, belum menelusuri, belum mendalami makna yang sebenarnya. Kalau sudah tahu makna yang sebenarnya, insya Allah kita bisa pulang, kita bisa kembali kepada Tuhan kita, asal usul kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, itulah rahasia di balik kalimat la ilaha illallah. Mengapa ada Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Sebenarnya kalau saya kaji, yang pernah saya pelajari, ada empat macam. Syahadat ini ada 4 macam. Ya syahadatnya ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Syahadat yang asli itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang asli. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW, bahkan dari zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam tercipta itu yang asli itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang asli syahadatnya, kalimat tauhidnya. Dikatakan syahadat itu setelah diucapkan oleh manusia. Namun aslinya itu adalah kalimat tauhid. Aslinya. Tapi kalimat tauhid ini sebelum Nabi Adam diciptakan pun sudah ada tertulis di kaki aras. Apa dalilnya? Apa nasnya? Ada nasnya, ada dalilnya, ada bukti, dan ada riwayat penjelasannya. Ketika Nabi Adam
dilempar dari surga karena suatu kesalahan. Nabi Adam dilempar ke daerah India, Siti Hawa dilempar ke Arafah sana, padang Arafah di Mekah sana, Arab Saudi. Lalu Nabi Adam meminta ampun, meminta permohonan kepada Allah atas segala kesalahannya, minta diampuni. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam meminta ampun, beliau berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah semua dosaku, kesalahanku, demi nama Muhammad." Lalu Tuhan berseru lagi kepada Adam, "Wahai Adam, dari mana kamu tahu Muhammad? Padahal Muhammad itu belum saya zahirkan, belum saya ciptakan," kata Allah. Lalu Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, ketika engkau ciptakan aku di surga dan engkau tiupkan roh di dalam tubuhku, lalu aku bisa hidup, dan aku angkat kepalaku, lalu kubuka mataku, lalu terlihatlah olehku di kaki aras tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Nah, ini yang asli tauhid, masih tauhid asli, perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya tauhid ini dari semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, ajarannya tauhid, ajaran para nabi itu tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad. Tauhid ini dari zaman Nabi Adam sudah ada. Bukan hanya di waktu zaman Nabi Muhammad saja tauhid itu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudariku, nah itulah sejarahnya, riwayatnya. Kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Makanya kalau kita mendalami lebih dalam tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, tapi tidak bisa kalau kita buka di sini tidak bisa ya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kalau kita buka kupas rahasia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kita harus belajar langsung dengan guru, menuntut langsung dengan guru empat mata ya. Harus bertatap muka langsung dengan guru. Tidak bisa dibeberkan di medsos atau di media-media sosial atau di umum, di muka umum, tidak bisa ya. Kalau ingin paham, kalau ingin tahu yang sebenar-benar rahasia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentu kita harus berguru ya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudariku, tuntut terus ya hakikat dan ma'rifat, terutama dua kalimat syahadat, karena inilah kunci keselamatan kita ya. Semua orang bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap orang bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi tidak semua orang tahu makna dan kandungan yang sebenarnya. Justru itulah perlunya kita menuntut dan mengkaji dan berguru kepada yang ahlinya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudariku ya, mungkin hanya ini sekedar bocoran dari saya tentang rahasia la ilaha illallah. Namun kalau ingin tahu, kalau ingin paham, kalau ingin mengerti yang sebenar-benar makna, hakikat dan marifatnya, tuntut, gurui, pelajari langsung dengan siapa saja yang bisa mengajarkan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jangan sampai terlambat, karena kalau sampai terlambat Bapak Ibu Saudara-saudariku, maka rugilah ya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Karena ini adalah kunci keselamatan kita, kunci